Saya Revian akan menjelaskan mengenai integrasi sistem. Dimulai dari pengertian dari integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi yaitu adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju, atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Sedangkan sistem terintegrasi atau integrated system merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-subsistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari subsistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Konsep dari integrasi sistem adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input sistem lainnya. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan atau mengunggulkan sistem informasi terintegrasi, karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Silo fungsional. Menurut Kamus Webster, silo adalah lubang atau menara kedap udara untuk melestarikan produk. Silo pada dasarnya adalah unit operasi terkotak yang terisolasi dari lingkungannya. Mengapa sistem dan organisasi informasi berkembang menjadi silo fungsional? Untuk memahami alasannya, pertama-tama kita perlu melihat evolusi historis organisasi modern dan sistem yang mendukung persyaratan informasi mereka. Ada dua macam silo. Yang pertama yaitu silo horizontal. Ahli teori manajemen Huber dan McDaniel dalam studi penelitian mereka menemukan bahwa kompleksitas dan turbulensi dalam lingkungan organisasi memaksanya untuk memecah tugas-tugas kompleks menjadi unit yang lebih kecil yang dapat dikelola. Jika kita melihat lebih dekat pada evolusi organisasi modern, penekanan awal selalu pada paradigma horizontal atau fungsional. Pada awal 1900-an, seorang filsuf manajemen bernama Henry Fayol adalah orang pertama yang membagi organisasi yang difungsikan menjadi 5 bidang dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komando, dan pengendalian. Klasifikasi Fayol diperluas dan dikonseptualisasikan pada 1930-an oleh Lothar Gulick ke dalam model fungsional POSD-CORB, yaitu Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting. Kategorisasi POSD-CORB menjadi sangat populer dan menyebabkan serangkaian fungsi organisasi formal seperti kontrol, manajemen, pengawasan, dan administrasi dimulai pada akhir 1930-an. Berikut bentuk dari Functional Model of Organization atau yang disebut dengan POSD-CORB.
Silo yang kedua yaitu silo vertikal. Selain divisi fungsional atau horizontal, organisasi juga telah melihat layering fungsi manajemen secara vertikal atau hierarkis. Pada akhir 1960-an, Robert Anthony, seorang peneliti organisasi di Universitas Harvard, menemukan bahwa organisasi juga membagi tanggung jawab dalam lapisan hierarkis dari perencanaan strategis ke kontrol manajemen dan kontrol operasi. Sebagai contoh, sebagian besar organisasi memiliki manajemen tingkat atas seperti CEO dan presiden untuk merencanakan strategi jangka panjang organisasi. Sedangkan manajemen tingkat menengah, misalnya wakil presiden atau manajer umum, berfokus pada masalah taktis dan pelaksanaan kebijakan organisasi untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Tugas manajemen tingkat bawah, misalnya supervisor, adalah fokus pada operasi sehari-hari perusahaan. Kategorisasi vertikal ini, meskipun tidak memisahkan fungsi organisasi, memang melibatkan serangkaian kegiatan yang berbeda. Silo fungsional biasanya mengikuti model ilmiah untuk bisnis dan biasanya memiliki struktur pelaporan hierarkis atau multilayer, kepemimpinan formal, posisi manajemen, atau keduanya dengan otoritas final dalam pengambilan keputusan. Dalam organisasi fungsional tradisional atau silo, ini mempertahankan perintah dan kontrol biasanya penting untuk keseluruhan fungsi organisasi bisnis. Berikut bentuk model dari hierarki atau vertikal silo di organisasi. Ketika organisasi menjadi besar dan kompleks, mereka cenderung membagi fungsi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan menugaskan satu atau lebih staf tanggung jawab untuk kegiatan ini. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola kompleksitas serta staf untuk berspesialisasi dalam kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kelompok kerja atau tim dengan kepemimpinan formal atau pengawas juga merupakan bagian dari struktur organisasi ini. Kualitas produk dan layanan meningkat, tetapi organisasi ini dibagi menjadi unit-unit yang terkotak-kotak, yang tidak saling mengenal. Berbagi informasi hanya terjadi di tingkat manajemen yang lebih tinggi. Meskipun ada upaya untuk menghentikannya, silo fungsional tetap hidup dan berjalan dengan baik. Menurut sebuah survei oleh majalah Purchasing, 96% responden mengatakan organisasi mereka masih mempertahankan struktur fungsional. Tetapi 86% juga mengatakan mereka setuju dengan keputusan perusahaan mereka untuk mempromosikan kerja tim dan integrasi area fungsional dalam organisasi mereka. Salah satu alasannya adalah masalah berbagi informasi dan komunikasi bertambah buruk ketika organisasi menyebar secara geografis dan menjadi lebih virtual. Tujuan asli dari pembagian fungsional, misalnya efisiensi dan efektivitas, dikalahkan. Kurangnya berbagi informasi di semua tingkatan organisasi sering menyebabkan masalah dengan manajemen persediaan, seperti kelebihan produksi barang. Ketika departemen penjualan tidak berbagi data saat ini tentang proyeksi penjualan dengan departemen produksi,
atau layanan pelanggan yang buruk ketika seorang pelanggan perwakilan layanan tidak mengetahui status barang yang dikirim. Ketidakefisienan dapat merayap dari operasi hingga ke tingkat perencanaan strategis organisasi. Dengan persaingan global dan organisasi virtual, struktur organisasi fungsional tradisional harus berubah menjadi struktur yang berorientasi pada proses untuk memungkinkan integrasi informasi yang lebih mudah dan fleksibilitas yang lebih besar bagi organisasi untuk menyelaraskan kembali dengan lingkungannya. Untuk bersaing dengan ekonomi global, perusahaan harus mengambil pandangan proses bisnis dan memanfaatkan IT untuk mengintegrasikan proses bisnis itu. Proses bisnis dan silo. Masalah silo fungsional dirasakan oleh banyak organisasi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an yang melahirkan bisnis proses reengineering atau disingkat dengan BPR. Pengelompokan fungsional sering mengarah pada pandangan picik tentang peningkatan divisi atau departemen daripada seluruh organisasi. Ini menyebabkan gesekan di dalam organisasi dan kontraproduktif terhadap tujuan keseluruhan organisasi. Fokus proses bisnis yang dipimpin oleh guru manajemen seperti Peter Drucker dan Hammer dan Champy mereorientasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan berfokus pada proses bisnis, misalnya pengembangan produk dan pemrosesan pesanan. Proses bisnis memberikan pandangan alternatif pengelompokan orang dan sumber daya yang berfokus pada aktivitas organisasi. Bahkan jika itu berarti memotong area fungsional tradisional, misalnya pemrosesan pesanan, yang melibatkan interaksi antara penjual, pergudangan, dan area fungsional akuntansi sebagai pekerjaan berkembang dari pesanan penjualan awal ke pengumpulan pembayaran dari klien. Proses bisnis lintas fungsional dapat melibatkan orang dan sumber daya dari berbagai departemen fungsional yang bekerja sama. Berbagi informasi, jika perlu, di setiap tingkat organisasi. Fokus proses bisnis ini telah memindahkan pemikiran manajemen dari departemen fungsional ke tampilan proses bisnis. Pandangan proses bisnis meratakan struktur organisasi dari hierarki ke matriks, di mana orang dan sumber daya dari berbagai unit fungsional berkolaborasi pada proyek-proyek seperti pengembangan produk baru, pengadaan, atau pemrosesan pesanan untuk melayani entitas eksternal organisasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Berikut bentuk dari struktur matriks organisasi. Struktur organisasi lintas fungsional memecah silo fungsional tradisional dari suatu organisasi yang membuka aliran informasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Ini membuka pintu untuk lebih banyak perubahan organisasi karena beberapa organisasi bergerak dari orientasi proses ke orientasi pelanggan. Organisasi yang berfokus pada pelanggan memfokuskan semua proses bisnisnya untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggannya. Misalnya, Dell tidak menyediakan komputernya untuk pelanggannya. Sebagai gantinya, Dell memberikan opsi konfigurasi kepada pelanggannya melalui situs web Dell.com. Pelanggan merancang konfigurasi komputer berdasarkan kebutuhannya dan kemudian mengirimkan pesanan ke Dell. Dell kemudian memproses pesanan dan mengirimkannya kepada pelanggan dalam waktu 2 minggu. Pendekatan
Customer-centric ini memungkinkan Dell untuk berkomunikasi dan berinteraksi lebih baik dengan pelanggannya dan membiarkan mereka mengendalikan proses organisasi. Evolusi organisasi ini dari silo fungsional ke proses bisnis dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan telah berdampak besar pada evolusi sistem informasi. Evolusi integrasi sistem di organisasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, peran sistem informasi telah dan akan selalu menjadi salah satu pendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan efisiensi pekerja. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring perubahan dan ekspansi bisnis, sistem perlu berubah untuk mengimbangi. Hasilnya kadang-kadang beragam. Sistem informasi dan konfigurasi arsitektur komputer yang menciptakan sistem non-terintegrasi yang heterogen atau independen. Sistem ini pada akhirnya menciptakan kemacetan dan mengganggu produktivitas. Sistem ini tidak memiliki kontrol dan koordinasi. Mereka menjadi tempat berkembang biak untuk data yang tidak konsisten, tidak akurat, dan tidak kompatibel, dan akhirnya menyebabkan kesalahan manajemen. Masalah mendasar dengan silo fungsional adalah bahwa organisasi merancang, mengelola, dan menghargai karyawan dan mengejar mereka dengan kinerja fungsional. Namun, mereka memberikan nilai kepada pelanggan melalui proses lintas fungsional. Saat ini, banyak organisasi menghargai karyawan atas kinerja mereka di berbagai bidang yang mencakup kinerja pribadi, kinerja unit bisnis, dan kinerja tingkat perusahaan. Mendapatkan keseimbangan yang tepat antara manajemen fungsional dan proses pengiriman adalah jantung dari kinerja organisasi. Organisasi telah dirancang di sekitar fungsi untuk waktu yang sangat lama dan untuk alasan yang baik. Fungsi organisasi, misalnya penjualan, manufaktur, penilaian klaim, SDM, dan gudang, sangat penting. Mereka menyediakan struktur di mana organisasi berfungsi dengan lancar. Misalnya, departemen gudang dan manajer gudang sangat penting untuk menjaga kontrol atas inventaris produk. Ketika penekanannya hanya pada kinerja fungsional, organisasi cenderung menciptakan silo yang mengoptimalkan hasil fungsional, mungkin dengan mengorbankan kinerja proses end-to-end. Kinerja organisasi tidak dapat dioptimalkan dengan berfokus pada terowongan proses dengan mengorbankan operasi fungsional. Mengganti silo fungsional dengan terowongan proses akan menjadi fungsi self-defeating karena hanya akan membuat proses menjadi efisien tanpa memberikan nilai kepada pelanggan. Dalam organisasi saat ini, sistem informasi silo menciptakan hambatan bagi karyawan, vendor, dan klien, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lingkungan silo tidak efisien, tidak akurat, dan mahal. Informasi ditangkap dan dimasukkan kembali beberapa kali dan tidak tersedia secara real time. Lingkungan silo menghambat pengambilan keputusan perusahaan dan efektivitas keseluruhan karena informasi kunci tidak pernah keluar dari kantong organisasi yang berbeda pada waktunya bagi pembuat keputusan. Dalam lingkungan sistem silo, hanya karyawan selektif dari departemen yang memiliki akses ke informasi. Pelanggan, mitra, dan pemasok bergantung pada karyawan ini untuk memberi mereka jawaban. Sebagai contoh, sebelum UPS menerapkan sistem pelacakan paket yang dapat diakses publik untuk pelanggan, mitra, dan pemasok, ada hambatan besar dalam menemukan status paket di jaringan distribusi UPS yang luas. Dibutuhkan biaya jutaan dolar untuk menjawab pertanyaan pelanggan tentang status paket.
Menerapkan sistem pelacakan paket terintegrasi adalah win-win untuk UPS dan pelanggan, mitra dan pemasoknya. UPS menghabiskan lebih sedikit untuk menjawab pertanyaan pelanggan, dan pelanggan mendapatkan jawaban mereka kapanpun mereka ingin tahu. Dalam lingkungan sistem yang terintegrasi, semua pihak memiliki akses ke sumber data yang sama dari jaringan secara real-time. Evolusi integrasi sistem ketika diamati dari arsitektur perangkat keras dan lunaknya ke berbagai generasi sistem menunjukkan bahwa perannya secara umum adalah untuk mendukung organisasi yang mengembangkan kebutuhan informasi. Sistem informasi seperti yang kita kenal sekarang telah digunakan dalam bisnis sejak 1960-an. Pengenalan komputer ke dalam organisasi bisnis oleh vendor seperti IBM dan Unisys mulai mengubah cara sistem komputer digunakan. Evolusi integrasi sistem sering dipandang sebagai proses perubahan sosioteknik di mana teknologi, faktor manusia, hubungan organisasi, dan tugas berubah secara terus-menerus. Proses sosioteknik ini sering dikenal sebagai siklus hidup sistem untuk menganalisis persyaratan sistem informasi, membantu menganalisis dinamika sosioteknikal yang kompleks antara sistem informasi dan organisasi. Dengan memahami evolusi sistem sebagai urutan peristiwa kritis dan keadaan dalam sistem sosioteknik dan unsur-unsurnya, peneliti proses dapat menceritakan narasi proses dan hasil mereka. Selanjutnya adalah arsitektur integrasi sistem. Integrasi sistem hari ini dapat dikonfigurasi menggunakan berbagai arsitektur sistem, tergantung pada kebutuhan informasi organisasi. Kemajuan pesat yang berkelanjutan dalam teknologi komputer dan jaringan, serta perubahan dinamika organisasi, mendorong munculnya model sistem informasi baru. Model berbasis web hari ini akan berkembang dan berubah ketika model bisnis berubah untuk memenuhi permintaan pelanggan dan klien. Seperti halnya sistem berbasis web saat ini, menggunakan arsitektur terdistribusi memungkinkan berbagai aplikasi dan sumber daya data antara klien dan komputer server. Ini menggabungkan fitur dari arsitektur terpusat dan desentralisasi. Dalam konfigurasi ini, komputer pribadi terhubung melalui jaringan ke server web yang menyediakan jendela ke aplikasi dan server basis data yang bisa berupa mainframe atau jenis komputer lain. Server biasanya menampung aplikasi dan data yang dibagikan di seluruh organisasi, sedangkan PC menyimpan aplikasi dan data yang tidak memerlukan pembagian apapun. Arsitektur ini menyediakan pendekatan yang sangat terintegrasi untuk memperbarui dan berbagi data secara real-time, sehingga minimal duplikasi usaha dan peningkatan konsistensi data. Meskipun mereka sangat fleksibel dan dapat diukur, ada beberapa kelemahan. Arsitekturnya sangat kompleks dan membutuhkan perencanaan dan desain yang cermat. Selain itu, memerlukan staf pendukung IT yang sangat terlatih untuk mengelola dan mengordinasikan berbagai aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras. Selanjutnya, fungsionalisasi integrasi sistem. Selain melayani berbagai tingkat manajemen, integrasi sistem juga mendukung fungsi bisnis utama, seperti manufaktur, pemasaran, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia.
Setiap bidang fungsional juga memiliki kebutuhan informasi dan laporan yang berbeda. Misalnya, sistem integrasi sumber daya manusia akan memberikan informasi tentang gaji dan tunjangan karyawan. Sedangkan sistem informasi manufaktur akan memberikan laporan tentang jadwal bengkel kerja dan inventaris suku cadang. Untuk memperumit masalah ini lebih lanjut, setiap bidang fungsional dalam suatu organisasi memiliki beberapa tingkatan manajemen. Masing-masing memerlukan tingkat analisis dan perincian informasi yang berbeda. Di luar infrastruktur sistem, misalnya sistem operasi, basis data dan jaringan, level terendah dari piramida integrasi sistem terdiri dari sistem otomasi kantor yang mendukung aktivitas karyawan dan sistem pemrosesan transaksi yang digunakan untuk catat informasi terperinci di semua bidang fungsional utama dan untuk membuat informasi baru. TPS atau sistem pemrosesan transaksi adalah workhorse organisasi. Mereka mendukung operasi organisasi dan mencatat setiap transaksi, apakah itu penjualan, pembelian, atau pembayaran. Mereka sering dikategorikan berdasarkan arena fungsional dalam organisasi, misalnya penjualan, pembelian, dan pengiriman, serta penerimaan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem pelaporan yang mengkategorikan dan mengatur informasi sebagaimana diminta oleh manajer tingkat menengah. Laporan-laporan ini dapat berupa penjualan berdasarkan produk untuk periode triwulanan, atau dapat berupa jadwal produksi oleh pabrik. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System yang biasa disingkat dengan DSS adalah sistem analitik yang menggunakan persamaan matematika untuk memproses data dari sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System yang biasa disingkat TPS ke asisten manajer dalam melakukan analisis bagaimana jika dalam mengidentifikasi tren dan secara umum membantu dalam membuat keputusan yang didorong oleh data. Hal ini bisa sesederhana menggunakan perangkat lunak spreadsheet. Misalnya, pencarian tujuan, tabel pivot, atau sesuatu yang lebih canggih seperti perangkat lunak pemrosesan analitik online atau Online Analytical Processing atau yang biasa disingkat dengan OLAP. Sistem pakar juga membantu manajer dalam pengambilan keputusan menggunakan analisis kualitatif yang menangkap heuristik penyelesaian masalah untuk mengidentifikasi solusi. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk melatih manajer pemula dalam situasi kehidupan nyata dengan memberikan akses ke basis pengetahuan manajer berpengalaman. Akhirnya, sistem pendukung eksekutif atau ESS menyediakan dashboard visual dari informasi strategis kepada manajemen tingkat atas secara waktu nyata atau secara real time, misalnya potret kinerja organisasi. Sistem ini biasanya disesuaikan untuk setiap area fungsional organisasi. Selanjutnya adalah integrasi sistem. Saat ini, atau sebelum-sebelumnya, penting bahwa perusahaan menjadi efisien dan efektif dengan produk dan layanan mereka. Ada banyak pendorong dalam organisasi untuk membutuhkan sistem yang terintegrasi,
Kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap kondisi pasar adalah bagian penting dari melindungi basis pelanggan perusahaan dari serbuan pesaing global yang lapar. Ini juga merupakan kunci untuk menumbuhkan atau mempertahankan basis pelanggan itu. Dengan kata lain, ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar secara efektif dapat memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan. Memiliki terlalu banyak atau tidak cukup persediaan, atau memiliki persediaan di tempat yang salah dan waktu yang salah, dapat berdampak buruk pada profitabilitas perusahaan dan bahkan kemampuan bertahan. Sistem terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai sesuatu yang paling disinggung sampai saat ini, yaitu menghubungkan fungsi sisi permintaan dan penawaran dengan cara yang memungkinkan respons yang cepat dan fleksibel terhadap perubahan permintaan. Mengembangkan proses untuk mendukung sistem terintegrasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dapat dilakukan, sebagaimana dibuktikan oleh para pemimpin industri seperti Dell, Amazon, dan lainnya, yang telah menerapkan sistem terintegrasi. Selanjutnya adalah logical versus physical integrasi sistem. Pada tingkat logis atau tingkat manusia, integrasi sistem berarti mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan organisasi berbagi data dengan semua pemangku kepentingannya, berdasarkan kebutuhan dan otorisasi mereka. Ini juga berarti bagaimanapun memungkinkan akses ke sumber data bersama oleh orang-orang dari berbagai bidang fungsional organisasi. Di sisi lain, pada tingkat fisik atau teknis, integrasi sistem berarti menyediakan konektivitas tanpa batas antara sistem aplikasi heterogen. Sebagian besar organisasi saat ini telah mengumpulkan berbagai macam aplikasi yang berasal dari berbagai vendor dan berjalan pada sistem operasi yang berbeda dan bekerja dengan banyak basis data. Beberapa aplikasi adalah sistem lama yang mungkin perlu bekerja dengan arsitektur berbasis web yang lebih baru. Memiliki konektivitas tanpa batas di lingkungan komputasi dan yang heterogen ini adalah tugas yang kompleks, tetapi diperlukan agar organisasi menjadi efisien. Disinilah istilah middleware dimulai. Perangkat lunak ini memberikan tampilan presentasi data tanpa batas kepada pengguna akhir dan menjaga integritas data dan sinkronisasi dalam setiap basis data sistem aplikasi. Untuk mencapai integrasi logis dan sesuai dengan model bisnis perusahaan, struktur organisasi, proses, dan peran serta tanggung jawab karyawan perlu diubah. Seperti disebutkan sebelumnya, rekayasa ulang proses bisnis melampaui mengintegrasikan teknologi heterogen. Itu melibatkan mengubah pola pikir karyawan dalam organisasi, mendorong dan memungkinkan mereka untuk melakukan tugas mereka dengan cara yang baru. Sebelum mendekati integrasi di tingkat sistem, organisasi harus mengatasi penghalang orang, yang melibatkan mendidik dan memotivasi karyawan untuk mengesampingkan masalah wilayah mereka, atau hambatan antar departemen, dan bekerja bersama sebagai sebuah tim. Mengubah fokus karyawan dari mencapai tujuan departemen menjadi sasaran organisasi adalah tugas penting bagi manajemen. Selain itu, perubahan akan diperlukan dalam struktur manajemen hierarkis tradisional yang murni berorientasi fungsional. Misalnya, dalam struktur lintas fungsional, analisis anggaran dapat bekerja baik untuk manajer keuangan dan langsung dengan manajer produk. Dengan demikian, manajer produk akan bertanggung jawab atas perekrutan atau penilaian kinerja untuk analisis anggaran ini, yang melapor pada manajer keuangan.
Ini mungkin terdengar sangat membingungkan dan kacau. Namun, kompleksitas hubungan ini harus dipertahankan untuk struktur organisasi yang datar dan lancar yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan lingkungan. Kerja tim sangat penting jika organisasi ingin memecah silo fungsional dan memiliki pekerja dari semua tingkatan manajemen berkolaborasi dalam memecahkan masalah organisasi. Lebih jauh, kerja tim harus terus diperkuat dengan membuat manajemen puncak menekankan pencapaian tujuan organisasi daripada tujuan departemen dan tujuan tim alih-alih tujuan individu. Berikut adalah langkah-langkah integrasi sistem. Yang pertama, pengumpulan persyaratan. Sangat penting untuk tahu persis apa yang diharapkan dari sistem di masa depan. Untuk memberikan solusi yang efisien, perusahaan harus memastikan karyawan dan pelanggan menemukan perangkat lunak yang nyaman dan mudah digunakan. Tidak ada yang namanya integrasi sistem standar. Setiap perusahaan menggunakan subsistem yang berbeda untuk mencapai tujuan yang berbeda. Sangat penting bagi integrator sistem untuk mengetahui kebutuhan perusahaan dengan sangat baik. Langkah kedua yaitu analisis. Melakukan analisis menyeluruh untuk menentukan kelayakan operasional, menentukan kebutuhan sehingga sistem dapat berfungsi dengan baik. Langkah ketiga adalah desain arsitektur. Menulis rencana bagaimana beberapa komponen harus diintegrasikan sehingga mereka dapat berfungsi secara keseluruhan. Integrator sistem bertujuan untuk memberikan perusahaan solusi yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan alur kerja. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk memastikan konektivitas data tanpa batas di antara semua komponen di perusahaan. Desain arsitektur yang tepat memungkinkan mereka untuk melakukan integrasi yang efisien. Langkah keempat adalah desain integrasi sistem. Ini adalah fase terpanjang dan paling menantang dari proses di mana integrasi yang sebenarnya dilakukan. Berdasarkan desain arsitektur yang lebih merupakan desain logis, fisiknya dikembangkan. Jika semua langkah sebelumnya telah diikuti dengan perhatian terhadap detail, integrator sistem harus melakukan integrasi sistem dengan sukses dan mudah, tanpa kehilangan data berharga. Bergantung pada jumlah dan ukurannya, menghubungkan berbagai sistem independen menjadi satu sambil memastikan aliran data reguler mungkin memerlukan waktu. Namun, fase ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Integrasi yang sukses dapat membantu perusahaan tumbuh untuk mengotomatisasi banyak proses bisnis dan menyediakan data yang akurat. Langkah yang kelima yaitu implementasi. Setelah sistem siap, lalu diverifikasi dan diuji, jika mendeteksi bug, sistem akan diperbaiki dan sistem menjalani pengujian operasional sekali lagi untuk memastikan tidak bermasalah. Dan langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu pemeliharaan atau maintenance. Seiring perusahaan berkembang, sistem dapat berkembang juga seiring. Selanjutnya adalah keuntungan integrasi sistem. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan. Secara umum, salah satu manfaat terbesar adalah pengurangan inventaris dan biaya personil karena sistem terintegrasi. Yang kedua, penyamarataan kompetitif level. Integrasi sistem dapat membuat perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan besar dengan bantuan bisnis to bisnis yang terintegrasi perangkat lunak. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas informasi. Peningkatan ketersediaan informasi memungkinkan manajer dan karyawan untuk membuat keputusan tepat waktu. Yang keempat,
peningkatan standarisasi. Manfaat lain dari integrasi adalah memaksa organisasi untuk melakukan standarisasi pada perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan IT mereka. Selanjutnya adalah kekurangan atau hambatan integrasi sistem. Yang pertama yaitu biaya pengaturan awal yang tinggi. Yang kedua, konflik kekuasaan dan antar departemen. Yang ketiga, ROI atau Return of Investment jangka panjang, atau bisa jadi tidak terwujud. Selanjutnya adalah ERP dan integrasi sistem. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang disingkat dengan ERP adalah paket perangkat lunak aplikasi multimodul terintegrasi yang dirancang untuk melayani dan mendukung beberapa fungsi bisnis di seluruh organisasi. Sistem ERP adalah alat strategis yang membantu organisasi meningkatkan operasi dan manajemennya dengan mengintegrasikan proses bisnis dan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia. Sistem ini biasanya paket perangkat lunak komersial yang memfasilitasi pengumpulan dan integrasi informasi yang terkait dengan berbagai bidang organisasi, termasuk keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, inventaris, pengadaan, dan layanan pelanggan. Dengan menjadi pusat informasi pusat organisasi, sistem ERP memungkinkan organisasi untuk lebih memahami bisnisnya, sumber daya langsung, dan merencanakan masa depan. Sistem ERP memungkinkan organisasi untuk menstandarisasi dan meningkatkan proses bisnisnya untuk menerapkan praktik terbaik untuk industrinya. Peran ERP dalam logical integrasi. Sistem ERP memainkan peran yang sangat penting dalam memungkinkan integrasi sistem di berbagai tingkatan arsitektur aplikasi. Pada tingkat logis, sistem ERP mengharuskan organisasi untuk fokus pada proses bisnis daripada fungsi. Sistem ERP dilengkapi dengan proses bawaan untuk berbagai fungsi bisnis umum. Sistem ERP mengimplementasikan praktik terbaik melalui langkah-langkah bawaan khusus untuk memproses pesanan pelanggan dan dalam hal bagaimana informasi pesanan dimasukkan ke dalam sistem. Bagaimana hal itu akan dialihkan melalui berbagai departemen untuk tindakan atau keputusan dan bagaimana output dari sistem dikomunikasikan kepada berbagai pihak, termasuk pelanggan eksternal dan pemasok. Sementara sistem ERP dapat menangani integrasi data, jika proses bisnis tidak berubah, organisasi tidak akan dapat mengambil keuntungan penuh dari kemampuan ERP. Istilahnya adalah rekayasa ulang proses bisnis, atau Business Process Reengineering, atau disingkat dengan BPR. Dengan implementasi proses bisnis ERP, struktur organisasi, dan bahkan peran dan tanggung jawab dalam suatu organisasi akan berubah.
Peran ERP dalam physical integrasi. Selain level logis, integrasi sistem juga diperlukan pada level fisik. Sebelum memasang sistem ERP, organisasi mungkin harus meningkatkan atau menginstal middleware dan merencanakan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak sistem warisan mereka. Meskipun dimungkinkan untuk melestarikan beberapa sistem warisan dan jika perlu mengintegrasikannya melalui alat middleware, sistem ERP generasi saat ini tidak bekerja dengan baik dengan arsitektur terpusat pada platform warisan. Arsitektur sistem berlapis harus diadopsi untuk mengintegrasikan sistem ke dalam platform perusahaan bersama. Integrasi juga diperlukan di tingkat data, yaitu dengan mengubah semua sumber daya data menjadi satu basis data. Tingkat klien, yaitu dengan standarisasi pada semua platform klien. Dan tingkat aplikasi, yaitu melalui desain antarmuka pengguna yang umum, kembali mengakses ke infrastruktur sistem dan rencana pencadangan dan pemulihan. Oleh karena itu, sistem ERP telah menjadi aplikasi platform bagi organisasi untuk mencapai fleksibilitas dan fluiditas untuk bertahan hidup di dunia yang kompetitif secara global. Implementasi ERP yang baik meningkatkan efisiensi operasional dengan proses bisnis yang lebih baik, yang berfokus pada tujuan organisasi daripada tujuan masing-masing departemen. Efisiensi juga ditingkatkan dengan aliran kertas ke dalam organisasi dan pertukaran data elektronik atau lingkungan perdagangan bisnis to bisnis dengan mitra eksternal. Organisasi yang ingin menerapkan e-commerce bisnis to bisnis atau sistem manajemen rantai pasokan dengan mitra dan pemasoknya tidak akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik tanpa ada sistem ERP yang kuat. Sistem ERP memberikan dasar untuk aplikasi tingkat perusahaan maju lainnya, misalnya manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, e-bisnis, dan otomasi tenaga penjualan. Organisasi juga dapat mencapai fluiditas yang lebih baik dengan bantuan ERP, dengan menanamkan praktis bisnis dan standar teknologi terbaik. Misalnya, arsitektur berbasis web, platform sistem terintegrasi, dan akses sistem terdistribusi. Sistem ERP memungkinkan organisasi untuk membentuk aliansi dan kemitraan cepat dengan relatif mudah. Perusahaan seperti Amazon dapat dengan mudah membentuk dan memutuskan aliansi dengan bisnis lain. Misal, Toys R Us, Walmart, dan KB Toys untuk menjual produk mereka melalui sistem web e-commerce Amazon. Fluiditas ini telah membantu Amazon untuk selamat dari kegagalan .com dengan meningkatkan produk dan layanannya dengan biaya minimal. Ini tidak akan terjadi tanpa sistem yang terintegrasi. Sistem ERP memproses transaksi untuk sistem e-commerce, memungkinkan untuk skala tanpa hambatan utama dalam pemenuhan pesanan, layanan pelanggan, dan administrasi akun. Implikasi untuk manajemen. Menurut Robert Tucker, penulis buku Driving Growth Through Innovation, salah satu alasan bahwa inovasi tidak menjadi tertanam sebagai pendorong utama pertumbuhan dan profitabilitas di banyak organisasi adalah bahwa ia telah dibatasi oleh silo fungsional dan divisi di dalam perusahaan. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk inovasi terbatas pada Departemen R&D, tim SWOT inovasi khusus, atau kelompok perencanaan strategis tingkat senior. Dia menunjukkan bahwa ini adalah cara pergerakan inovasi dimulai, misalnya dengan kantong pendukung di departemen yang berbeda, tetapi ia berhasil mendapatkan dukungan yang cukup, sehingga saat ini merupakan nilai operasi inti dari organisasi penuh di sebagian besar perusahaan yang sukses.
Dengan demikian, silo fungsional dapat memiliki banyak konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat membahayakan pertumbuhan organisasi dan posisi kompetitif jangka panjang dalam industri. Silo tidak lagi berfungsi. Sebagian besar organisasi kehilangan dalam jangka panjang ketika informasi tidak dibagikan secara real-time melintasi batas-batas fungsional dalam perusahaan. Dalam lingkungan yang kompetitif secara global saat ini, organisasi harus bersaing baik dengan biaya lebih rendah dan dengan penyediaan layanan pelanggan yang lebih baik. Melalui aliansi dan kemitraan dengan persaingan, dan dari mengambil strategi gesit lain untuk bertahan hidup. Silo akan mencegah organisasi untuk mengambil keuntungan dari manajemen rantai pasokan dan kegiatan e-commerce business to business untuk memperkenalkan efisiensi dalam produksi dan pengadaan. Sepanjang jalur informasi yang tidak dapat diakses oleh perwakilan layanan pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan dapat merusak hubungan dengan klien dan memiliki dampak negatif pada penjualan di masa depan. Sistem terintegrasi adalah fondasi penting dan mendasar untuk sistem informasi lainnya, seperti manajemen sumber daya pelanggan atau sistem otomasi tenaga penjualan. Integrasi sistem memiliki banyak manfaat tersembunyi. Manajemen perlu memahami manfaat nyata dan tidak berwujud dari sistem terintegrasi. Selain manfaat langsung berbagi informasi di seluruh organisasi, integrasi sistem memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengalir ke semua karyawan di organisasi. Ini dapat membantu posisi kompetitif karena karyawan di tingkat bawah dapat membuat keputusan yang lebih baik saat berinteraksi dengan klien atau mitra. Ini dapat membuat karyawan merasa lebih berdaya dan menjadi anggota organisasi yang lebih produktif. Tentu saja, organisasi harus mengubah proses dan kebijakan bisnisnya untuk mengambil keuntungan dari berbagi informasi yang lebih baik yang difasilitasi dengan sistem terintegrasi. Tetapi ada potensi untuk meningkatkan retensi karyawan. Namun, ini bukan manfaat yang sangat jelas ketika organisasi memutuskan untuk mengintegrasikan sistem. Integrasi sistem memiliki banyak tantangan. Sebagian besar penelitian tentang topik ini cenderung berfokus pada tantangan teknologi integrasi sistem. Ada banyak tantangan dan biaya dalam mengintegrasikan sistem heterogen, termasuk mengganti perangkat keras dan perangkat lunak lama dengan sistem yang lebih baru. Bekerja dengan konsultan IT dalam mengembangkan middleware untuk memfasilitasi integrasi tanpa batas atau hambatan dalam integrasi data. Namun, tantangan teknis tidak ada artinya jika dibandingkan dengan tantangan manusia yang dihadapi organisasi ketika mengintegrasikan sistem. Tantangan pertama, mungkin dengan orang-orang di departemen IT yang akan memiliki dampak besar setelah sistem terintegrasi dalam hal mendukung dan memelihara sistem baru. Tantangan manusia lainnya akan datang dari kepala departemen fungsional yang akan kehilangan kendali atas data yang dihasilkan dari daerah mereka. Tantangan lain adalah mengendalikan rumor dan kekhawatiran PHK yang menyertai proyek integrasi sistem. Mengatasi ketakutan ini dan mengendalikan pertempuran rumput sangat penting untuk keberhasilan proyek integrasi sistem. Mendapatkan dukungan karyawan pada proyek integrasi sistem sangat penting untuk keberhasilan sistem terintegrasi. Integrasi sistem menimbulkan banyak masalah etika baru. Integrasi sistem menimbulkan beberapa masalah etika bagi manajemen. Misalnya, informasi apa yang harus dibagikan dan bagaimana harus dibagikan. Sistem terintegrasi membuka cara baru berbagi informasi, tetapi juga membawa kemungkinan beberapa karyawan mengeksploitasi informasi ini untuk keuntungan pribadi, serta aksesi legal terhadap informasi yang dapat mereka lakukan dengan mudah dari meja mereka. Untuk menghindari penggunaan informasi yang tidak etis,
Manajemen perlu mengembangkan kebijakan tentang penggunaan informasi secara etis, serta menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan yang tepat, seperti firewall, untuk mencegah, melacak, dan memantau akses dan penggunaan informasi. Selain itu, organisasi harus mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan dan mendidik karyawan dan mitra eksternal tentang cara mengakses dan menggunakan informasi, dan menyadarkan pelanggan etika dan keamanan yang mungkin terjadi dengan sistem terintegrasi. Selanjutnya, studi kasus. Smiley World, sebuah perusahaan, menggunakan sejumlah sistem yang berbeda untuk melacak penggunaan merek mereka di seluruh dunia dan untuk mengelola royalti yang dihasilkan. Dua dari sistem yang digunakan oleh Smiley World adalah Salesforce CRM dan manajemen proyek online dan sistem spreadsheet yang disebut Smartsheet, dan sistem ini berisi sejumlah besar informasi umum. Staf Smiley World memperbarui bagian-bagian yang berbeda dari sistem ini setiap hari, dan oleh karena itu diperlukan cara untuk menghindari duplikasi dan kesalahan yang disebabkan oleh data yang dimasukkan sedikit berbeda di setiap sistem. Dalam kasus Smiley World ini, solusi ideal adalah menggunakan dua sistem terpisah, yaitu Salesforce dan Smartsheet. Itu memungkinkan Smiley World untuk pertama menghemat waktu. Data hanya perlu dimasukkan satu kali, baik di Smartsheet atau di Salesforce, dan secara otomatis disalin ke aplikasi lain dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan karena kesalahan ketik. Catatan hanya dapat diperbarui sekarang jika misalnya nama perusahaan cocok di kedua sistem. Yang ketiga itu meningkatkan pelaporan. Konsistensi yang lebih besar dalam entry data menghasilkan laporan triwulanan yang jauh lebih akurat. Setelah integrasi sistem, Smiley World memperhatikan pengurangan kesalahan yang diprediksi sebelumnya. Ini mungkin berdampak pada kemakmuran perusahaan dan rencana masa depannya. Dengan satu sistem terintegrasi, pengelolaan royalti di seluruh dunia juga lebih mudah dan tanpa penundaan karena kurangnya integritas. Mengikuti integrasi sistem, Smiley World mempertimbangkan untuk mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang lebih besar. Studi kasus yang kedua yaitu VinFast, sebuah perusahaan produsen mobil pertama di Vietnam, produsen mobil volume pertama di Vietnam, yang telah berhasil memproduksi mobil pertamanya lebih cepat dari jadwal dengan menggunakan portofolio perangkat lunak dan perangkat keras yang terintegrasi dengan Siemens, sebuah perusahaan di Eropa. Dengan menggelar portofolionya, Siemens membantu VinFast mencapai timeline produksi otomotifnya untuk membangun pabrik, desain mobil, dan memulai produksi dalam 21 bulan. Ini setengah dari waktu rata-rata untuk membangun pabrik seperti itu. Pabrik VinFast di Hai Phong mulai beroperasi pada Juni 2019 dan memiliki kapasitas desain total 250.000 mobil per tahun. Kendaraan pertama adalah e-scooter, mobil kompak, sedan, dan SUV. Ini akan diikuti oleh mobil penumpang listrik baterai serta bus listrik. Seluruh rantai nilai telah diintegrasikan dan didigitalkan dengan portofolio Digital Enterprise Siemens.
yang mencakup portofolio perangkat lunak, akselerator, dan totally integrated automation. Akselerator memungkinkan pembuatan kembar digital, menyatukan simulasi berbasis model dengan data uji dan analitik kinerja nyata dengan kontrol topi cerdas. Finfast menggunakan perangkat lunak Teamcenter sebagai tulang punggung kolaborasi untuk manajemen siklus hidup produk dan perangkat lunak NX. Solusi terintegrasi untuk desain, manufaktur, dan rekayasa berbantuan komputer, CAD, CAM, dan CAE untuk mengembangkan kembar digital mobil dan produksi. Teamcenter menghubungkan kembar digital dengan utas digital yang membantu Finfast menggunakan wawasan yang diperoleh dari operasi produk dan pabrik untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Finfast juga telah mengimplementasikan perangkat lunak Siemens Opcenter, sebelumnya disebut Simatic IT Unified Architecture. Solusi MIS ini mendukung pembuatan loop tertutup dengan menggerakkan data produksi waktu nyata ke kembar digital produk dan memungkinkan inovasi desain produk dan operasi produksi. Otomasi diwujudkan dengan konsep otomasi modular dan fleksibel totally integrated automation yang mengontrol dan menggerakkan semua produksi. Finfast menggunakan peralatan otomasi Siemens untuk lini produksi di semua toko parts, toko cat, toko tubuh, toko body, toko perakitan, dan toko mesin. Pengendali Simatic memungkinkan Finfast untuk mengotomasi operasi pabrik seperti robot atau jalur konveyor, termasuk fungsi keselamatan. Finfast menggunakan kerangka kerja rekayasa TIA Portal untuk memprogram tugas-tugas otomasi dari toko parts hingga perakitan akhir. HMI Simatic digunakan di pabrik, memungkinkan Finfast untuk beroperasi dan mengamati status mesin dan seluruh sistem untuk staf produksi. Menggunakan produk-produk identifikasi industri Siemens, Finfast dapat melacak bagian-bagian dan mengoptimalkan seluruh aliran bahan. Selain itu, kontrol Sinomaric menjamin efisiensi dan kualitas tertinggi di mesin powertrain mereka. Portofolio lebih lanjut yang disediakan oleh Siemens menampilkan komponen-komponen jaringan, catu daya, produk-produk kontrol, distribusi dan switchgear tegangan rendah, sistem distribusi energi, serta motor and drive. Komponen otomatisasi komprehensif dari Siemens memungkinkan Finfast membangun pabrik dengan standar global berkualitas tinggi. Sekianlah presentasi atau penjelasan saya mengenai integrasi sistem. Terima kasih.